Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa innallaha ta'ala yaqulu fi ayatin katsiratin minha wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah al-ayah. Wa aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al-ayah. Hadratal kiram, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat, termasuk kesempatan hidup di hari ini. Mudah-mudahan dengan kita awali beribadah kepada Allah, kita lanjutkan dengan mempelajari agama Allah dan aktivitas-aktivitas yang lain yang banyak nanti, Allah memberikan ridhonya untuk kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal mustaqimin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang istiqomah. Allahumma amin. Pagi hari ini, pertemuan yang ketiga dengan saya, kita akan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kajian pertama dari kitab Riyadhus Shalihin seputar Kitabul Ma'murat, perintah-perintah Allah yang banyak. Yang pertama kali adalah bab atau bahasan seputar al-ikhlas wahtidarin niyat fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizati wal khafiyah. Wajibnya untuk senantiasa ikhlas serta niat dalam setiap amal perbuatan, baik itu ucapan, baik itu amal yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan sebelum menuliskan bab ini, Imam Nawawi Al-Mu'allif rahmatullah alaih, yaitu pemilik karya kitab Riyadhus Shalihin yang kitabnya hampir ada di setiap masjid kaum muslimin, beliau menampilkan banyak sekali ayat Al-Quran, menampilkan hadis-hadis Rasulullah, juga beliau menampilkan ucapan bijak dari orang yang pernah menyebutkan sebuah syair. Dikutip di dalam mukadimah kitab, kata Imam Nawawi, walaqad ahsanal qail, maka ada ungkapan bijak yang sangat indah. Apa katanya? Inna lillahi ibadan futona, sejatinya Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Dan ketika terungkap kata cerdas, kita pengen untuk masuk di dalamnya. Maka talaqud dunya wa khaful fitana, mereka menceraikan dalam arti membatasi dunia serta khawatir dari fitnahnya. Ini orang yang cerdas. Nadharu fiha falamma alimu, dalam pandangannya dan menurut pemahamannya, annaha laisat lihayyin watona, dunia itu bukanlah tempat untuk kekal selamanya. Annaha laisat lihayyin watona, dunia itu bukan tempat untuk hidup seterusnya. Akan tetapi ja'aluha lujjatan wattakhadhu
dijadikannya dunia ini hanya sebagai jembatan atau wasilah atau sarana. Solihal a'mali fiha sufuna, dan amal soleh itu adalah metode atau sesuatu untuk sampai pada yang sebenarnya dalam kehidupan dunia. Lewat saja. Setelah membacakan atau setelah membawakan ungkapan ini, Imam Nawawi menyebutkan hadis-hadis yang banyak. Di antara motivasi beliau adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa riwayat, di antaranya man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Jadi kalau ada orang menunjukkan kebaikan, pahalanya semisal yang mengamalkan. Ini motivasi dakwah, motivasi nulis, motivasi untuk menyampaikan ilmu termasuk hadis. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Jadi kalau ada orang menunjukkan sesuatu, itu pahala yang mengerjakannya pun juga dimiliki oleh yang menyampaikan tadi. Juga riwayat yang lain, masih riwayat Imam Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a aw la yunqasu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, barang siapa yang menyampaikan ilmu, barang siapa yang menerangkan hadis, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala orang yang mengikuti. Baginya pahala orang yang mengikuti tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian yang terakhir kata Imam Nawawi, masih hadis riwayat Imam Muslim, adalah wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau termasuk orang yang sangat cerdas, diberikan wasiat oleh Nabi, pemuda pertama yang masuk Islam. Kata Rasul, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan." Ali, demi Allah, dengan sebabmu Allah berikan taufik seseorang. Jadi Ali yang menerangkan, Ali yang menyampaikan, dengan itu Allah memberikan taufik. Eksekusi orang itu mau tidaknya itu keputusan Allah, tapi dia cenderung mau, oleh Allah diberikan. Khairun laka min humrin na'am, maka itu tadi lebih baik bagimu daripada sekedar unta merah. Artinya lebih baik dari sekedar tunggangan paling mewah saat itu. Jadi dakwah ini tidak bisa diukur dengan apapun, dakwah ini tidak bisa dinilai dengan apapun. Dakwah ini akan terus tetap ada sampai ila qiyamis sa'ah. Kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu, Imam Nawawi beliau berkata, al-awwalu, yang pertama dari kitabul ma'murat, perintah-perintah Allah, al-ikhlas wahtidarin niyat fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizati wal khafiyah. Bab tentang ikhlas serta menghadirkan niat dalam setiap amal perbuatan, baik itu ucapan, baik itu perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya. Jadi niat ini adalah bahasan pertama yang ditulis hampir setiap ulama dan yang disampaikan hampir setiap orang berilmu, jemaah. Termasuk ketika kita belajar dulu, termasuk ketika kita nyantri dulu, termasuk ketika kita berumah tangga, termasuk ketika kita apapun, ikhlas ini adalah asasnya. Dikatakan oleh Imam Nawawi, yang pertama dibawakan ayat Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5 dalam juz Amma. Tapi sebelum itu dijelaskan bahwasanya amal itu ada 2 syarat diterimanya. Ini menurut kesepakatan ulama. Jadi kalau pertama ikhlas, kedua ittiba.
Ya, pertama ikhlas, kedua ittiba. Yang dimaksud dengan ikhlas lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di antaranya surat Al-An'am ayat 162. Itu ikrar seorang hamba. Adapun ittiba, yaitu benar tidaknya amal itu harus benar. Jadi kalau ikhlas itu secara tidak tampak, yaitu ada dalam hati, Allah yang menilai. Adapun yang tampak ini adalah harga mati bagi kita. Jadi amal ini konkret nggak menurut agama. Ini disebut ittiba. Atau dalam bahasa imam-imam shawab. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat kedua. Ya. Al-Muluk ayat kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah zat yang telah menjadikan mati dan hidup. Tujuannya dengan adanya kematian dan kehidupan, artinya batas waktu bagi makhluk ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nun sewu, kopinya dateng nih. Mari kita. Kangen jenengan kula, utamanya kangen kopi. Jazakumullah khairan. Saya ini ngopi nggak terlalu sering, tapi kalau rutin di Masjid Gria Permata Ilmu sudah bersyukur. Kembali materi, jangan kopi teman. Kita kembali kepada Al-Quran surat Al-Muluk ayat yang kedua. Dialah Allah zat yang telah menjadikan atau menciptakan mati dan hidup. Dengan adanya kematian dan kehidupan ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi batas umurnya makhluk itu nanti tujuannya adalah untuk menguji siapa yang ahsan amala, amalnya terbaik. Dia Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Kata Imam Fudail bin Iyad, ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi Fudail bin Iyad itu belajar agama baru umur 40 tahun. Ketika menginjak umur 40 tobat kemudian belajar agama. Sebelumnya kriminal besar. Ya. Jenengan sebelum 40 tahun sudah mempeng. Ya cuma Imam Fudail bin Iyad bahasa Arabnya sudah di atas rata-rata saat itu ya. Jadi ilmu alat sudah punya, tinggal kemudian mendalami. Jadi masuknya kepada taubat atau berhijrahnya beliau itu ketika mendengar ayat yang dibaca oleh jariyah, budak yang diapelinya. Saat itu naik tembok merambat, ngapeli budak itu ngaji ayat ini. Ayat 18 surat Al-Hadid. Ya, ayat 18 surat Al-Hadid. Baru hatinya luluh kemudian taubat belajar agama. Kata beliau, ya. Innamal a'malu au innamal amalu la yuqbalu illa bil ikhlas wa bis shawab. Wa innamal amalu yakunu ikhlason makana lillah wa shawaban makana ala sunnah. Jadi amal itu diterima kalau dengan ikhlas dan benar. Ikhlas ini cocok dengan artinya itu lillahi ta'ala. Adapun benar itu cocok dengan aturannya Nabi atau secara fikih standar benar ya. Lah ketika ikhlas ini urusan hati yang paling berat sehingga kita penting untuk selalu memperbaikinya. Adapun masalah shawab, masalah mengikuti Rasul ini sudah dijelentrehkan panjang lebar. Ahli ilmu mereka tidak tanggung-tanggung menyebutkan kaidahnya. Jadi kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarhul Arba'in dan ulama-ulama yang banyak juga menampilkan, amal itu dilihat ittiba tidak itu kalau sudah mencakup 6 hal ya, amal itu dilihat ittiba tidak kalau sudah mencakup 6 hal. Yang pertama, karena ini bisa dikontrol gitu ya.
Yang pertama, makan. Ya. Napa makan itu? Tempat. Jadi sesuai tidak dengan dalil tempatnya. Walaupun tawaf ping sejinah, walaupun ping 100 lek di Gor Sidoarjo ya ndak dihitung sebagai tawaf. Ya cuma jogging ngoten mawon. Ya, ndak masuk ini. Ya. Jadi tawaf itu tempatnya ya wajib di sana. Yang kedua, zaman. Napa zaman itu? Waktu. Jadi kalau haji itu adanya mulainya manasik bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nanti puncaknya bulan Dzulhijjah. Berarti ini wong Indonesia timbangan tri suwe, ganti waktu lain, ya ndak sah. Ya. Tidak boleh. Setelah makan zaman, kemudian sabab. Apa? Sebab. Ada orang ujuk-ujuk masuk masjid kok sholat sunnah 2 rakaat, ditanya sholat apa? Tahiyatul masjid misalkan, ngurmati masjid. Ada orang sholat ujuk-ujuk di pos 2 rakaat, ketika datang sholat tahiyatul pos, ya tidak masuk. Jadi sebabnya ini tidak masuk ya. Tahiyatul pasal, tahiyatul rumah, tahiyatul nopo gitu ya. Jadi sebab. Yang keempat, al jinsu, jenis. Ini untuk ibadah kurban itu ada jenis-jenis tertentu dan seterusnya. Kemudian yang kelima, al-qadar, ukuran. Jadi secara timbangan ini cocok tidak. Jadi ada ukuran-ukurannya. Jumlah rakaat sholat dan seterusnya itu masuk. Baru yang terakhir kira-kira apa? Kaifiyah, teknis, sesuai dengan petunjuk tidak. Ini yang terakhir. Jadi kalau sholat ya mulai takbiratul ihram sampai salam dan seterusnya. Ini teknis. Jadi kalau sudah 6 hal ini terbukti ada, itu amalan sesuai dengan sunnah, kita tidak boleh untuk menolak, kita ikuti. Kemudian Imam Nawawi menambahkan 2 syarat lagi. Yang ketiga adalah syarat kesempurnaan. Kalau 2 tadi syarat mutlak. Yang ketiga, keempat ini syarat kesempurnaan, yaitu yang ketiga serius. Yang keempat bersegera. Ini kata beliau. Kita tidak membicarakan ini tingkatannya sangat tinggi, serius dan bersegera. Langsung kita menginjak ayat pertama dalam kitab, yaitu surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Silakan dicek jamaah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma, dan tidaklah, umiru, mereka itu diperintah, illa, kecuali, liya'budullaha, hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, secara ikhlas beragama hanya kepadanya, hunafa'a, menjadi orang-orang yang hunafa, yaitu orang-orang yang hanif, yang lurus, wa yuqimus shalah, diantaranya menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, juga diantaranya menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, itulah agama yang murni. Jadi menurut ayat ini perintah itu untuk ikhlas dalam beragama. Perintah itu untuk ikhlas dalam beragama. Disebutkan yukhbirullahu ta'ala annahu amara ibadahu bitauhidihi fala ya'buduna ma'ahu ghairah. Jadi dalam ayat ini mutlak Allah memerintahkan ketauhidan, karena ikhlas itu inti ketauhidan. Jadi orang kalau ikhlas tauhid, utamanya uluhiyah, itu kalau beribadah ya tidak kepada siapapun, Allah saja, juga tidak kepada Allah bareng kepada siapapun. Maka dikatakan yukhbirullahu ta'ala annahu amara ibadahu bitauhidihi fala ya'buduna ma'ahu ghairah. Jadi kalau ada orang lillahi ta'ala ya kepada Allah saja,
Kalau ada kepada yang lain saja berarti musyrik, kalau kepada Allah bareng yang lain sekalipun sedikit itu juga musyrik. Ini tidak dibenarkan. Ma'ilina an jami'il adyanil batilati ila dinil Islam. Keyakinan selain Islam ditinggalkan. Sehingga Hanif itu condongnya hanya kepada Islam. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam demikian. Ya. Li'annahu dinul millatil hanifiyatis samha au dinul ummatil qayyim bil haq wa hadha tamyizun lil ummatil islamiyati bi aqaidiha wa sulukiha an umamil kufri wa dzalika aw li anna dzalika maksudun min maqasidil bi'tsatin nubuwah. Jadi tujuan diutusnya Nabi Muhammad itu untuk memurnikan agama, hanya menyampaikan dan menampilkan Islam yang sebenarnya. Di tengah saat itu banyak sekali agama-agama yang ada. Jadi agama yang berasal dari langit samawi dihapus dengan adanya Nabi Muhammad yang datang. Agama yang lain malah tidak dibenarkan. Maka ayat ini dalil pertama tentang keikhlasan. Perintah yang diberikan oleh Allah itu adalah ikhlas dalam beragamanya kepadanya. Sehingga tidak boleh seseorang itu beragama karena selain Allah. Nanti dibawakan dalam hadis niat ini, ada orang hijrah karena seorang wanita. Sekalipun tidak ada satupun dalil yang sahih disebutkan oleh beberapa imam, termasuk Imam Ibnu Hajar, tapi ini ditampilkan banyak ulama. Jadi ceritanya dulu seperti itu. Ada wanita namanya Ummu Qais mau dinikahi ketika ada orang mau berhijrah. Ini tidak boleh. Lek sambil menyelam minum air Ustadz, ini aneh sekali. Banyak orang yang seperti itu sekarang ya, sambil menyelam minum air. Yang kedua, kita lihat dalil ayat yang dibawakan Imam Nawawi. Yang kedua surat Al-Hajj ayat 37. Surat ke-22 ayat 37. Ini ayat yang sangat mendasar, termasuk ketika kita beribadah dengan materi kurban diantaranya. Jangan sampai pahalanya hilang sudah nabung lama-lama. Ya. Pada ayat tersebut Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Saya minta artinya, tolong yang keras. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa basyiril muhbitin. Orang yang berbuat baik itu wajib diberikan kabar gembira. Di penggalan ayat awal, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Kata-kata lan itu artinya kemustahilan. Jadi mustahil daging dan darah hewan kurban itu sampai kepada Allah. Artinya itu hanya gambaran fisik. Lah terus apa? Taqwa minkum. Ketakwaan dalam hati kalian, ikhlas itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama yang ngendikan rubba amalin kabirin yakunu saghiran wa rubba amalin saghirin yakunu kabiran. Ada amal besar nilainya kecil, ada amal kecil tapi ganjarannya banyak. Semuanya ini tergantung dengan niat. Semuanya ini tergantung dengan niat. Tapi juga tidak boleh kemudian dikambing hitamkan, lek titik, lek cilik malah luweh ikhlas Ustaz. Ya. Kalau bisa besar, kalau bisa banyak itu tambah ikhlas. Sehingga kaidahnya dalam beribadah itu jamaah tidak boleh diperhitungkan. Jadi orang kalau perhitungan ibadah akhirnya tidak melakukan. Tapi ketika ada orang kemudian dosa itu diperhitungkan, insya Allah dia tidak akan melakukan. Sehingga Nabi dulu menyampaikan kepada orang, ya Rasulullah saya pengen zina. Coba pikiran, lek makmu, lek mbakmu, lek anakmu dizinai. Akhirnya perhitungan tidak mau zina. Tapi kalau kebaikan tidak boleh seperti itu. Lah yang golek sedekah sakmene lak karek sakmene. Lah yang golek ngene lak akhire ngene gitu ya. Ini tidak boleh.
Ayat ketiga, ayat terakhir dibawakan oleh Imam Nawawi, surat Ali Imran ayat 29. Surat Ali Imran ayat 29. Jadi bukan Al Imran tapi Ali Imran. Keluarganya Imran. Jadi keluarga Imran itu keluarga soleh. Di situ banyak sekali berbau para nabi. Ada Ibu Maryam, dan Nabi Isa, dan Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya, dan Nabi Musa, banyak sekali. Dikutip pada awal ayat, Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Sampaikan Muhammad, sekalipun kalian sembunyikan apa yang ada dalam hati atau kalian tampakkan, ya'lamhullah, Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengetahuinya. Ini adalah jawab dari kata in, itu adalah syarat, sehingga setelah syarat itu biasanya disukun. Harusnya tuhfuna menjadi tuhfu, nunnya dihapus, sehingga nanti jawabannya la ya'lamhullah, harusnya ya'lamuhullah. Jadi mimnya itu disukun. Ya, ini dalam ilmu bahasa Arab. Sampaikan Muhammad, apa saja yang kalian sembunyikan, apa saja yang kalian tidak tampakkan dalam hati, Allah akan mengetahuinya. Jadi yang tersembunyi, yang tampak, dan seterusnya semuanya Allah Maha tahu. Karena Allah itu basir, karena Allah itu sami, karena Allah itu khabir, karena Allah itu latif, dan masih banyak. Jadi dari sekian banyak Asmaul Husna terkait dengan kepemilikan Allah dari nama-namanya dan juga perbuatannya, itu akan menjadikan orang betul-betul jauh dari kata dosa. Tapi terkadang pemahaman tidak sampai di situ, Asmaul Husnanya hafal tapi dosane melaku. Sehingga ada istilah STMJ. Napa niku? Salat terus, maksiat jalan. Perbanyak tukang parkir cek mandek ya. Baik, kita lihat hadis pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di kitab saya hadis pertama, di kitab jenengan juga hadis pertama. Karena nanti Riyadhus Shalihin itu versi terjemah dengan beberapa kitab aslinya ada kacek atau istilahnya itu let ya, jarak beberapa hadis. Hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah hadis yang sangat sahih sekali, yang disebutkan, diriwayatkan oleh dua imam besar, Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Muslim itu menyebut gurunya, Imam Bukhari ini Ustadzul Asatidzah, jenengan niku gurune para guru. Sehingga ulama yang lain menggelari Amirul Mukminin fil hadis, panglima umat Islam dalam hadis. Itu Imam Bukhari. Tapi hidupnya tidak seindah yang kita bayangkan. Meninggal itu pakaiannya tinggal sehelai, karena beliau difitnah dan seterusnya. Tapi peninggalannya, kitab paling sahih setelah kitabullah, itu ada sampai dengan detik ini. Saya dengar katanya ada Sahih Bukhari, ada syarah Sahih Bukhari yang melebihi Fathul Bari, tapi belum ketemu sekarang. Ini kata guru saya yang sudah meninggal, Allah yarham. Ya, tapi syarah terbaik yang dimiliki umat Islam Fathul Bari. Selain Imam Bukhari dan Muslim, para jamaah rahimakumullah, diriwayatkan oleh banyak imam, yaitu ada 10 imam: Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnul Jarud, Baihaqi, Daruqutni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Jadi para imam baik sahih, baik musnad, baik kemudian sunan, semuanya menampilkan hadis ini. Begitu pentingnya hadis ini, begitu urgen dan betul-betul asas dalam agama. Sehingga banyak imam nanti berkomentar. Dikatakan oleh Imam Nawawi,
dalam kitab Riyadhus Shalihin an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an au ibni Nufailin ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurt ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi qala, dari pemimpin orang-orang beriman Umar bin Khattab, Abu Hafs panggilannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an ini bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Jadi beliau ini Al-Adawi dari Bani Adi. Kalau Nabi Muhammad Al-Hashimi dari Bani Hashim. Kalau Abu Bakar At-Taimi dari Bani Taim. Kalau Utsman Al-Umawi dari Bani Umayyah. Kalau Ali Al-Hashimi dari Bani Hashim. Semuanya itu pecahnya Quraisy. Jadi Quraisy itu klan yang paling besar di Arab, yang paling hebat. Namanya Lu'ay bin Ghalib. Itu Quraisy. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau betul-betul menegaskan, saya mendengar dengan telinga Rasulullah bersabda. Jadi hadis yang sami'tu, ra'aitu dan seterusnya itu hadis yang kuat sama. Beda dengan kola begitu. Atau an begitu. Jadi ini statusnya sangat kuat sekali. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang dibalasi sesuai niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Artinya dia dapat pahala, dapat kebaikan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, namun apabila hijrahnya karena dunia untuk dikejar didapatkannya. Aw imra'atin yankihuha, atau wanita untuk dimilikinya, dinikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sekedar untuk itu. Jadi pahala tidak dapat, Allah dan Rasul dijauhi, hanya untuk tendensi seperti itu saja. Ini yang tidak baik jamaah. Jadi mau nikah ya dapat, mau duit ya keturutan, tapi tidak dapat Allah dan Rasul, dia tidak dapat pahala. Sehingga hadis ini dilihat dari asbabul wurudnya, sekalipun tidak ada kitab yang sahih menyebutkan, kata Ibnu Hajar, ada wanita namanya Ummu Qais, dilamar orang, mau dinikahi kalau orang itu hijrah ya. Sehingga semuanya itu harus ikhlas, termasuk ini yang digunakan oleh para roki, ahli ruqyah. Artinya apa? Kalau ada jin mau keluar dari tubuh manusia, syaratnya orang itu harus tahajud, harus ini disyarati jin, tetap ini tidak boleh, karena bukan lillahi ta'ala. Isu rapopo lak pena tahajud ya, sebab metu wae tak tahajud ya. Nah ini akidahnya bablas, malah bisa kerasukan di lain waktu dia ya. Sehingga hati-hati ya, ruqyah ini hati-hati. Ruqyah ini bukan metode dakwah. Ruqyah itu solusi ketika ada sesuatu yang buntu, bukan metode dakwah. Muttafaqun sihhatuhu au muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini disepakati kesahihannya. Rawahu Imam al-Muhadditsin, diriwayatkan dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ini Imam Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail. Wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Imam Muslim itu namanya Muslim bin Hajjaj. Sehingga syarah Sahih Muslim Imam Nawawi itu namanya Al-Minhaj. Ini syarah Sahih Muslim terbaik Imam Nawawi itu namanya Al-Minhaj.
Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Jadi ulama itu kalau memberikan penamaan itu punya saja. Kata-katanya akhirnya itu mirip. Ya, kata-katanya itu mirip. Fathul Bari Syarhi Sahih Bukhari. Jadi Fathul Bari syarahnya di Sahih Bukhari. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Al-Minhaj syarahnya di Sahih Muslim bin Hajjaj dan seterusnya. Indonesia nopo sing digedhekne nyanyi. Ya, saya nemu tulisan tirose guru-guru niku, ketika ada simbol OSIS, 6 tahun tak ulangi SD. Tak pinter nih. 3 tahun tak ulangi SMP, tak pinter nih. 3 tahun tak ulangi SMA, tak pinter nih. Kemudian digambar solmisasi melodi, pirang-pirang dino digobloki karo nyanyian katanya. Ya. Jadi manusia itu karena nyanyian itu bisa berkurang akalnya, sehingga selamanya nyanyian itu tidak akan pernah beriringan dengan yang namanya kalamullah atau Al-Quran. Ya, yang masih sering suka nyanyi atau yang masih nyimpen nyanyian atau yang dan seterusnya, mari untuk kita hindari. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Saya dulu juga pintar nyanyi, vokalis pernah ya. Dulu jamaah ya. Karena jadi ahli qiraah saya ini tidak masuk. Diseneni bapak saya, suruh bengok-bengok di bantal ini tetap nggak tembus, suruh kungkum di banyu nggak kuat, sehingga saya kali qiraah itu nggak enak, suara saya fals. Tak nyanyi aja. Akhirnya nyanyi. Kemudian alhamdulillah Allah berikan petunjuk, saya sudah tidak nyanyi. Ya, saya dulu sempat nyanyi. Teman-teman saya itu banyak yang artis yang di Wikipedia kondang-kondang itu dulu kelas saya. Ya, ada yang dinikah pengusaha dan yang lain. Jangan dibuka loh, sapa konjon sagung tak delok, ya, jangan ya. Sudah tidak usah. Baik, kita lanjutkan, kita tinggalkan nyanyian. Ngomong nih nyanyi ngantuk hilang. Seketok ya. Disebutkan yang pertama dalam kitab Gharibul Hadis, hadis atau kata-kata sulit dalam hadis. Ya. Al-Hafiz, sehingga Umar itu disebut Al-Hafiz. Apa itu Hafiz? Artinya Al-Asad, macan. Jadi Hafiz itu artinya macan. Jadi Umar bapak macan. Subhanallah. Ya, siapa yang mau Abu Hafiz? Tidak apa-apa. Nah, Muhammad Hafiz misalkan, putranya dikasih nama Muhammad Hafiz sehingga Abu Hafiz. Abu Hafiz tapi loyo, ini Abu Hafiz apa? Dia Umar itu tegas, keras memang orangnya, tapi tegas. Ya, jadi tegas itu tidak harus keras, tapi Umar itu keras tegas gitu ya. Fisiknya juga stabil, artinya mendukung ya. Abu Hafiz ya. Kouru misalkan, ngantukan dan seterusnya ya. Jangan namanya. Karena Abu Hafsin, Umar itu diberikan kunyah atau memiliki kunyah Abu Hafiz ya. Wa yusamma Hafsan wa biha kunya Amirul Mukminin Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di satu sendiri Nabi itu memberikan gelar Al-Faruq, pembeda antara bainal haq wal batil. Yang benar tidak itu kalau ada Umar berbeda. Jadi kalau Abu Bakar itu imannya tingkat tinggi, kalau Umar itu kalah keutamaan dengan Abu Bakar, tapi untuk masalah ilmu, kepandaian dan yang lain hebat sekali. Sehingga Abu Bakar itu menjabat kurang lebih 2 tahun 2 bulan, kemudian Umar sekitar 10 tahun. Kebaikannya itu luar biasa. Menurut hadis insya Allah dalam kitab Musonaf Imam Abdi Razak, ketika ada mimpi Abu Bakar itu memberikan minum kaum muslimin cukup, Umar sampai turah-turah. Ini kepemimpinan. Tetapi kebaikan Umar itu masih bermuara di Abu Bakar, soalnya yang nunjuk Umar itu Abu Bakar. Bakar itu saking pinternya sama. Sekiranya ada nabi, kata Nabi, maka Umar yang akan diberikan oleh Allah wahyu, tapi tidak ada nabi lagi. Sehingga digelari muhaddatsun, orang yang diberikan ilham. Sehingga banyak ketika ada masalah itu Nabi bertanya kepada Umar. Ya, Umar bin Khattab. Lah begitu loh sama orang Syiah di kafir-kafir nih ya. Jadi tujuannya ke Masjid Nabawi itu ngelaknat makamnya Umar bin Khattab. Ya, kira-kira jenengan ngamuk enggak seperti itu ya. Berikutnya, aniyat. Aniyat menurut ulama qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih.
Keinginan melakukan sesuatu beriringan perbuatan, itu niat. Keinginan melakukan sesuatu beriringan perbuatan. Jadi kerendah ke hati itu niat. Hijrah disebutkan oleh ulama tarku manahallahu anhu. Jadi secara bahasa meninggalkan. Secara makna meninggalkan sesuatu. Jadi kalau dari tempat ya ke yang lebih baik, kalau dari perbuatan ke yang lebih baik. Jadi ada istilah hijrah. Cuma kalau hijrah jangan salah jalan, ilmunya harus dicari, gurunya juga harus didekati, kemudian kawanan lamanya jangan didekati tapi dijauhi. Ya. Dan orang yang hijrah ini jangan keburu ditampilkan. Ya. Beberapa fenomena itu mondoknya tidak genah, belajarnya sama siapa juga tidak tahu, kemudian keterampilannya ada memang, ya, pandai berbicara dan seterusnya, kemudian diulamakan, akhirnya ngaco. Ya. Kata beberapa ulama, belajar itu paling enggak 10 tahun tentang kebenaran, baru nanti ketika mengamalkan ditampilkan ini ikut disampaikan. Ya. Hijrah kapan? Tahun lalu, kemudian langsung kemana-mana dan seterusnya, tidak belajar lagi tapi ngajari, ya, ini repot. Ini repot. Sehingga kata ulama banyak disebutkan tidak diambil ilmu orang itu ketika tidak dikenal menuntut ilmu. Sehingga pentingnya sanad itu begini. Alumni mana, gurunya siapa. Ya, sehingga nanti membentuk pemahaman. Sekalipun itu tidak menjamin. Nah, yang sering duduk dengan Rasulullah aja ada Abdullah bin Salul, ya. Gembong munafik, apalagi zaman sekarang di lembaga apa dan gurunya siapa. Kita tidak fanatik sama. Tapi Imam Abdullah bin Mubarak beliau ngendikan, al-isnad minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi sanad yang membawa agama itu bagian dari agama. Kalau dia itu tidak jelas personnya, masuk rekomendasi tidak, maka bisa kacau agama ini. Ya, maka bisa kacau agama ini. Tapi kaidahnya itu ketika kebenaran datang dari siapapun wajib kita terima, tapi mencarinya kita harus bisa memilih dan memilah. Jadi orang ini punya tidak layak tidak, kemudian kita cari. Tapi kalau sudah ada kebenaran dari manapun, wajib kita terima. Abu Hurairah saja mendapat kebenaran dari setan, sehingga ketika ada ayat kursi dibacakan, setan itu tidak mendekati. Tapi mencari ilmu agama itu harus bisa melihat kemudian memilihnya. Sementing apike dijiko ustaz elek ditinggalnya repot lagi nanti, ya. Hijrah ini menurut historinya Bapak Ibu, ketika dulu ada hijrah tempat ke tempat ada 3 tahap. 2 kali ke Ethiopia, 1 kali ke Madinah atau Yathrib nama klasiknya. Dan itulah dalam sejarah umat Islam. Baik, komentar ulama seputar hadis ini, wa qad tawataran naqlu anil a'immati fi ta'dhimi qadri hadzal hadits wa annahu laisa fi akhbarin nabi syai'un ajma' wa agna wa aktsar faidatan minhu li'annahu minal ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Jadi hadis ini banyak komentar ulama. Komentar dalam arti termasuk di antara pujian. Karena ketika ini adalah hadis yang sahih berasal dari Nabi, cuma ahad hadis ini. Sehingga orang yang mendengung-dengungkan masalah akidah ahad jangan diambil, termasuk Hizbut Tahrir, ya, yang dipelopori oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Berarti hadis ini ditolak. Tidak punya niat, ya. Ya, dia tidak punya niat. Sehingga dikomentari oleh Syekh Albani dulu, Al-Mu'tazilatul Jadidah. Neonya Mu'tazilah itu Hizbut Tahrir. Ya. Ini kata beliau. Hadis ini ahad karena bersumber dari Umar bin Khattab saja. Sekalipun yang meriwayatkan dari itu banyak imam. Ya, sekalipun yang meriwayatkan dari itu banyak imam. Ulama memberikan komentar yang banyak, yang bagus semuanya, karena hadis ini adalah bagian besar dari Islam. Saya nukilkan beberapa komentar ulama seputar hadis ini. Kesel napa dereng ya, Mas? Jenengan mboten kesel ngrungokne tok.
Yang pertama, komentar Imam Nawawi. Ya, saya bacakan. Kaum muslimin sepakat hadis ini tinggi dan kaya manfaat. Ya. Kaum muslimin sepakat hadis ini tinggi dan kaya manfaat. Jadi yang dimaksud kaum muslimin ya ulamanya. Ya, kaum muslimin ini diwakili oleh ulama. Kemudian komentar Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga Islam dan memiliki 70 bab masalah fikih. Hadis ini sepertiga Islam dan memiliki 70 bab masalah fikih. Sehingga ulama dulu kalau mentelaah itu memang luar biasa jelinya. Sehingga ketika ada hadis burung itu ceritanya begini. Jadi di Medina itu ada nama anak kecil Aba Umar. Kemudian ngingu manuknya mati. Kemudian oleh Rasulullah, ya Aba Umar mafalan nughair. Abu Umar, kemana manukmu itu? Ya. Dari hadis ini Imam Syafi'i tidak bisa tidur, kemudian diistinbat. Arti diistinbat, ya, saya ngomong burung yang lewat ayam malah. Mengistinbat atau menampilkan hadis ini dengan faedah-faedahnya kurang lebih 70 poin. Mohon maaf, 200 poin. Ya, ini semalaman beliau ditulis. Kita buat surat untuk izin anak susah terkadangnya. Betul. Ada jamaah, tidak tahu ini sekolahnya benar atau tidak. Katanya magister, tapi kemudian pegawai apa begitu. Buat surat izin anaknya tidak masuk sekolah tidak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Sehingga saya ini bukan MPDI ya. Di mana-mana ditulis MPDI. Saya ini sekolah MPDI belum lulus. Soalnya guru saya itu ternyata adalah jamaah saya ngaji tafsir. Ya, saya ya repot. Kalau subuh ngimami ya kunutan beliau. Profesor ini. Kemudian karena bapak saya berpesan suruh sekolah, saya nyoba sekolah, cuma akhirnya nggak selesai. Dosennya datang ke rumah saya. Ustadz, gimana sekolah lanjutkan? Ya saya guyoni. Kalau dilanjutkan ujiannya saya mau, kalau sekolahnya nggak mau saya. Akhirnya nggak ketemu. Berikutnya komentar Imam Abdurrahman bin Mahdi. Kata beliau, hadis ini memiliki 30 bab masalah ilmu. Hadis ini memiliki 30 bab masalah ilmu. Kalau kata Imam Syafi'i tadi 70 bab masalah fikih. Kemudian masih kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, selayaknya bagi orang yang menyusun kitab memulai dengan hadis ini, mengingatkan penuntut ilmu dan umat meluruskan niat. Jadi selayaknya ulama atau siapapun yang menulis kitab memulai bacaan untuk menampilkan hadis ini, mengingatkan santrinya penuntut ilmu, juga mengingatkan umat. Niatnya ini karena apa dan untuk siapa? Karena kalau orang belajar niatnya keliru, kalau orang membaca niatnya salah, dan seterusnya, ini bahaya. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim, su'ul fahmi itu su'ul qasdi itu mewarisi su'ul fahmi, kemudian mewarisi su'ul akmal. Jadi orang kalau niatannya itu tidak benar, nanti amalnya itu kacau karena pemahamannya juga kacau. Ini kata Imam Ibnul Qayyim. Kemudian disebutkan di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini juga disepakati oleh Imam Ibnul Madini, Abu Dawud, Tirmidzi, Daruqutni, dan Al-Kinani. Kata beliau, hadis ini adalah sepertiga Islam. Karena Islam itu ada 3 pokok hadisnya. Pertama, niat, innamal a'malu binniyat. Niki sudah setelon.
Tapi kalau dihitung amal sudah separuh. Jadi separuh niat, separuhnya tadi itu actionnya mutaba'ah. Begitu. Lah kembali kepada ini, maka sepertiga dari Islam itu adalah hadis tentang niat. Kemudian sepertiganya lagi hadis tentang amal. Sehingga dalam kitab Arba'in itu ada man ahdatsa fi amrina ma hadza laisa man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Imam Bukhari Muslim. Jadi kalau ada orang membuat urusan dalam agama tidak ada contohnya ditolak. Dijelaskan oleh Imam Muslim dalam hadis lebih lanjut masih dari Aisyah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Contohnya perbuatan itu adalah amal ibadah yang tidak ada contohnya maka ditolak. Yang ketiga, hadis tentang muamalah dari Nu'man bin Bashir. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa ma baina dzalika mushtabihun. Jadi halal itu jelas, haram itu jelas, diantaranya itu samar. Jadi tentang niat, tentang amal, tentang muamalah, ini semuanya adalah hadis agama. Kemudian kita lanjutkan. Ini kajian sampai jam pinten jamaah? Dalam ganti ustadz telu mungkin ya. Ya Allah. Jadi ustadz itu jangan disiksa jamaah. Di Masjid Nabawi itu kalau jenengan hadir taklim, Syekh Sholeh Utsaimin, Syekh Sholeh Sindi, Syekh Profesor Abdul Razak, Al-Badr dan yang lain. Maka kalau ngaji itu ya antara waktu asar kemudian dan seterusnya, tidak lama-lama ya. Di Indonesia subhanallah. Subuh sampai jam 10 ya. Jadi kalau sampai ada apa-apa ustadznya jenengan yang tanggung jawab. Makanya ustadz Indonesia itu kuru-kuru, cilik-cilik gitu ya. Banyak murojaah. Betul ini guyonannya teman-teman di Medina itu. Lah ya ada apa? Memang orang Indonesia itu berasal dari negara berkembang sehingga prinsip gemi atau iktisad, hemat, irit itu selalu ada. Bahkan ini terbentuk sejak mondok. Sehingga kalau minum madu nunggu temennya tidur gitu ya. Kemudian kalau jajan dititili dan seterusnya. Kalau di Medina pun demikian. Kenapa? Kan di sana itu disuplai makanan. Nah, ini kalau sudah ngomong makanan ngantuknya hilang. Suplai makanan ini berapa persen begitu sehingga uang sakunya itu enggak keluar banyak. Lah menunya itu diantaranya ayam. Lah ayam itu kalau sudah satu menu berarti separuh ayam utuh itu untuk satu orang. Dimakan dileser atau dengan nasi sedikit. Orang luar negeri itu jamaah banyak yang enggak habis. Artinya apa? Belungnya itu masih ditutup daging. Sehingga kalau dilempar begitu gedebuk kucing begitu kenyang-kenyang. Seneng ini orang luar negeri. Bareng orang Indonesia klotak belungnya resik subhanallah. Hampir jadi tulang lunak. Ya. Jangan buktikan sudah, jangan buktikan. Nanti kalau yang paling enak lah terakhir. Lah saya ini bolak-balik bilang ke istri saya, lek gak gelem tak PE. Endok kuningnya yang terakhir. Kalau makan yang enaknya terakhir. Kalau kambing sumsumnya yang terakhir. Gak gelem lah tak PE. Itu sing enak katanya. Ini orang Indonesia. Baik, sekarang fiqhul hadis. Faedah dari hadis tadi. Jadi banyak sekali faedahnya. Ulama menulis lebih 20. Tapi kita cuplik saja. Yang pertama, la budda minan niyati fil a'mali sawaun akanat maksudatan li dzatiha ka salat masalan aw wasilatan li ghairiha ka thaharah. Jadi wajib menghadirkan niat dalam setiap amal, utamanya ibadah. Wajib menghadirkan niat dalam setiap amal, utamanya ibadah. Amal yang sesungguhnya itu contohnya salat itu kan amal tenan. Tapi kalau amal itu wasilah sarana, ya bersuci. Bersuci kangge apa? Salat, ya. Jadi jembatannya itu. Wa dzalika li annal ikhlas la yatasawwaru wujuduhu duna niyah. Jadi ikhlas ini tidak mungkin lepas dari niat. Karena muaranya di hati. Wala a'lam baina ahlil ilmi khilafan fi dzalika illa fil wasail wa amal maqsud fa kalimatuhum fiha sawa wa hasal khilaf fi iktirani niyat bi awwalil amal. Jadi ulama tidak ada yang silang pendapat niat itu adalah
ikhlas itu. Sehingga dalam setiap keadaan itu wajib untuk ikhlas. Sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Sebelum beramal orang itu digoda oleh setan. Pas beramal juga digoda oleh setan. Sehingga sekalipun diikhlas-ikhlaskan sholat begitu ya, khusyuk itu ya masih aja ada yang kurang. Apalagi setelah amal. Ini setan sangat licin. Betul jamaah. Ada masjid dibangun besar, pintunya itu bagus kayu jati ukir-ukiran, asalnya Jeporo. Saya dirangkul, Ustadz ini. Saya itu kan suka untuk gunggung orang. Artinya kesan pertama itu saya puji, seneng. Ya. Kemudian saya tanya masjid ini tahun kapan? Tahun semeniko. Kula pesen kajeng mriki. Jadi cerita dirinya itu yang berjuang luar biasa. Maka setan itu ketika menipu manusia itu pelan-pelan, amal sebelum dilakukan, saat dilakukan, dan setelahnya sampai akhir hayat kita itu penting untuk kita ikhlaskan. Sehingga di antara pesan imam, lupa saya, nanti saya bacakan, yang dimaksud ikhlas itu adalah katmus sayyi'at au yaktumus sayyi'at kama yaktumul hasanat kama yaktumus sayyi'at. Jadi yang dimaksud ikhlas di antara maknanya menyembunyikan kebaikan selayaknya menyembunyikan aib. Ya, menyembunyikan kebaikan selayaknya menyembunyikan aib. Jadi enggak semuanya itu harus diupload, enggak semuanya itu harus disampaikan, enggak semuanya itu harus diceritakan. Yang kedua faedahnya, an-niyatu mahalluhal qalb dunal lisan bitifaqi aimatil muslimin fi jamil ibadat. Jadi yang kedua, jumhur menyebutkan niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan dalam segala aktivitas ibadah. Ya memang ada beberapa ulama berpendapat lisan itu membantu, tapi jumhur berpendapat hati saja, sehingga ada guyonan. Ada ayahnya itu berpendapat Syafi'i. Di antara pendapat ulama Syafi'iyah, niat itu dilafatkan. Kemudian anaknya ini madhabnya Hambali, sebagaimana madhab jumhur, kerentek hati tidak usah ngucap. Sehingga kalau mau gepuk anaknya, ini bukan masalah ibadah tapi muamalah tarbiyah. Nawaitu lekon kok tak gepuk anaknya, udah melayu ya, udah jauh lari gitu. Ini kata beberapa ulama. Yang ketiga, al-a'malu sholihatu biniyati sholihah wa niyatul hasanah la taja'al munkar ma'rufah au bid'ah ila ghairi dzalik. Jadi niat yang baik itu untuk amal yang baik dan sebaliknya. Sehingga kaidahnya niat itu tidak boleh dikambing hitamkan. Jenengan ingat-ingat. Niat ini tidak boleh dikambing hitamkan. Penting lah niate Ustaz, innamal a'malu biniyat. Sehingga sing mungkar penting niate, sing musyrik penting niate, sing bid'ah penting niate. Ya, akhirnya tidak ada orang masuk neraka, semuanya orang masuk surga. Ketika ditanya lapo kon ngene mbiyen niate jane mboten ngoten. Ya. Tidak bisa jemaah. Jadi niat itu nanti akan mengeluarkan sesuatu yang menjadi perbuatan. Sehingga ada hadis riwayat Imam Muslim itu kan dawuhnya Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Jadi kalau ada orang melihat sesuatu yang mungkar, tidak beres. Ini menurut fikih semuanya ya tidak beres. Jangan yang dikhilafkan loh ya, yang mungkar asli. Sehingga dakwah itu harus ngerti tentang pokoknya sesuatu ini. Ada orang misalkan puasa-puasa, kok ternyata minum di masjid, langsung ditaboki, ini repot. Ditanya, kon di Mas? Oh kula king Jawa Tengah, wong ki safar, gak poso gak popo ya. Hingga harus paham. Ya, harus paham. Ini ternyata mungkar betulan, maka perintah Nabi rubah dengan ketangan atau kebijakannya. Fa ilam yastati fa bilisani, kalau ndak mampu dengan lisannya. Diomongi dengan ilmu, didoakan juga. Fa ilam yastati fa biqalbi, jadi kalau ada mungkar lagi tidak bisa dirubah, ingkari dengan hati. Wa dzalika aful iman, itulah iman yang rendah tatarannya. Tapi mengingkari dalam hati itu kalau sesuatunya memang nanti berdampak, ya harus beranjak. Enten dangdutan. Ya. Kemudian ngerubah dengan perbuatan tidak bisa, karena bukan aparat, bukan perangkat. Nyeramai juga tidak bisa, bukan ustadz.
ngingkari dalam hati mampu, tapi temuriku ndelok gayeng ya. Ngingkari dalam hati ndak ini jemaah. Jadi beranjak. Ya. Di antara konsekuensinya di situ beranjak. Saya bacakan perkataan ulama seputar ikhlas ini. Ya saya ngaji bawa banyak buku baru hari ini tadi. Beberapa minggu ini saya nggak bawa buku ya. Ini tadi bawa. Karena santrinya jam 10 mintanya. Yang pertama, tentang niat ini ada perkataan dari Imam Yahya bin Abi Katsir. Kata beliau, ta'allamu niyat fa inna ablaq minal amal. Pelajarilah niat. Niat itu lebih berat dari amal. Ini kenyataan menyebutkan dan membuktikan niat itu lebih berat daripada amal. Kemudian tentang keikhlasan, perkataan banyak imam, diantaranya Ya'qub Al-Hamawi. Imam Ya'qub Al-Hamawi. Kata beliau tadi, al-mukhlisu man yaktumu hasanatih kama yaktumu sayyi'atih. Jadi orang ikhlas itu cirinya menutup kebaikannya atau menyembunyikan kebaikannya sebagaimana menutup aib. Itu ciri orang ikhlas. Jadi banyak orang yang nggak terkenal, banyak orang itu yang tidak tenar, tidak populer, tapi ternyata di langit namanya menggema. Contohnya Uwais Al-Qarni. Sehingga ketika ditarik oleh Umar bin Khattab, ini muncul dalam 3 riwayat Imam Muslim. Uwais bin Amir bin Murad Al-Qarni dari Yaman. Ketika singgah di Madinah, karena Umar itu mendengar hadis ini dari Nabi, orang itu memang betul-betul birrul walidaynya kuat. Sehingga kalau berdoa mustajabah, sekejap mata Allah berikan. Sehingga Umar kalau bisa minta ampunlah kepada Allah lewat dia begitu. Ditanya oleh Umar, ila aina, kemana engkau Uwais setelah singgah di Madinah? Jadi Yaman, Mekah, Madinah, kemudian ketujuannya ilal Kufah, kula badhe ten Irak Amirul Mukminin. Subhanallah, mlaku niku tumut rombongan kafilah. Aktubu ila Amelia Sikta, tak gekne surat nok gubernur Irak, cek awakmu diperlakukan baik. Apa jawabannya Uwais? Mungkin kalau orang sekarang ngerti doanya dikabulkan, buka biro doa, buka dan seterusnya, betul tidak? Sehingga bernilai ekonomis ini ya. Fulus ini. Ya, pengen apa? Tunggu nih, pengen ini dan seterusnya. Tapi tidak mau seperti itu. Jadi agama ini untuk mencari akhirat, bukan dunia yang hina. Kata Uwais, aku nuhuroba innas abu ilayya, aku menjadi tenggelam di tengah manusia lebih aku suka, wa Amirul Mukminin. Jadi membaur dengan orang sampai setelah itu hilang jejaknya tidak ketahuan ya, tidak usah terkenal. Ini kata, padahal yang rekomendasi doanya kabul Nabi. Kadang oleh rekomendasi kok sopo petentang-petenteng ya, kan repot seperti ini. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kemudian perkataan Imam As-Susi jamaah. Imam As-Susi beliau berkata, al-ikhlasu faktu ru'yatil ikhlas. Ikhlas itu adalah merasa belum ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasihil ikhlas faqad ihtaja ikhlasu ilal ikhlas. Sehingga barang siapa yang merasa sudah ikhlas, wajib untuk lebih ikhlas. Berarti belum ikhlas. Sehingga ikhlas itu bukan buah bibir. Walah Mbak Yu ya, katanya orang-orang. Wis tak iwangi ikhlas zaman biyen jebule mek ngene. Ikhlasnya sampean temen lah, ikhlas yo ora omong ngene ya. Jadi orang kalau merasa sudah ikhlas itu berarti wajib dan harus terus belajar ikhlas. Berarti belum ikhlas. Ikhlas itu bukan di bibir. Ya. Ini bukan maksud apa-apa loh, saya ikhlas kok ya. Tidak perlu seperti itu. Sehingga kalau diomongkan itu biasanya mendahului sesuatu yang buruk. Ya ini bukan apa-apa ya, bukan riak tapi sakjane ya. Ini bukan sombong tapi jane ya. Kemudian disebutkan lagi Imam Ayub As-Sikhtiyani beliau berkata, takhlisun niyati alal ummal asyaddu min alaihim au asyaddu alaihim min jamil amal.
mengikhlaskan niat itu lebih susah dari beramal. Jadi niat itu lebih berat daripada amal. Ini kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Berikutnya ada ulama yang berkata, ikhlasu sa'atin najadul abad. Jadi ikhlas sedetik selamat selamanya. Ikhlas sedetik selamat selamanya. Contohnya hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Tauhid atau dalam kitab Fathul Majid Qaul Mufid, begitu syarahnya, atau syarah Syekh Fauzan. Ceritanya orang yang lewat satu kaum harus memberikan persembahan. Yang satu laler kemudian dia dipenggal, mati masuk surga. Yang satu tidak mau apa-apa, dipenggal, dia kemudian karena ikhlas itu masuk surga. Jadi yang persembahan tadi masuk neraka. Atasnya laler itu ya. Berikutnya Imam Suhel At-Tusturi. Beliau ditanya, ayu syai'in asyaddu ala nafsi, Imam, sakjane sing abot sanggane itu apa, Imam? Ya, jadi yang berat niku napa? Imam menjawab, al ikhlasu itlaisa laha fihi nasib. Ikhlas yang paling abot. Tanpa ikhlas semuanya sirna. Jadi ikhlas yang paling berat, tanpa ikhlas semuanya sirna. Kalau di dunia ini abot sanggane itu kan relatif. Rumah besar abot sanggane ya. Kemudian pasangan yang ganteng cantik juga abot sanggane nggih mungkin. Kemudian anak-anak yang banyak juga abot sanggane. Tapi itu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi yang paling berat itu ikhlas. Ya, karena ini tidak tampak. Yang terakhir Imam Fudail bin Iyad baru berkata, tarkul amal min ajlin nasi riya. Jadi kalau ada orang meninggalkan sesuatu karena orang, itu riya. Mau ngene kok ndak ngene ya. Jadi wedi wong enggak pengen ambek uang, ini riya. Ya. Al amalu min ajlin nasi syirk. Tapi kalau karena orang, itu musyrik. Ya. Jadi misalkan orang sholat, wis gak usah sholat, engko timbang ini riya. Wis tak sholat engko ben ngono. Nah ini musyrik. Ya tapi ada ukurannya, tidak total gitu ya. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Adapun ikhlas, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk menjauhi dua hal tadi. Ya, menjauhi dua hal tadi, sehingga orang yang ikhlas dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Ya sudah, pokoknya ikhlas. Jamaah yang berbahagia, ini tadi beberapa kalam ulama menyambung dari hadis, mudah-mudahan kita bisa mengingat-ingat untuk menjadi haluan. Karena bagaimanapun kita ini tidak mengerti bagaimana nanti akhir hidup kita, sehingga yang terbaik itu adalah husnul khotimah. Ini diraih insyaallah dengan istiqomah. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga dalam pesan yang lain kata Nabi, Imam Bukhari menyebutkan, innamal a'malu bi khawatimiha. Jadi amal itu tergantung akhirnya. Kenapa? Ada dua ayat. Ya, ada dua ayat. Ayat 17, 16, 15. Tiga ayat ya. 15, 16, 17. Surat Al-Hasyr. Kamatsalil ladzina min qablihim qariba dzaqu wa bal amrihim walahum adzabun alim. Kamatsalil ladzina kamatsali syaitani qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullahu rabbul alamin. Jadi bisikan orang-orang munafik itu sebagaimana bisikan setan. Ketika menjerumuskan orang untuk tidak ikhlas dan untuk yang lainnya, dia akhirnya berlepas diri. Aku sendiri takut pada Allah. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Maka akibat dua-duanya itu neraka kekal, karena itu balasan bagi orang zalim. Kata Ibnu Abbas, ayat-ayat ini berkisah tentang Barseso. Ceritanya bahwasanya Barseso ini dulu adalah ahli ibadah, ahli kitab. Karena diuji kemudian gagal ujian, sampai pada akhirnya berzina dan membunuh. Kemudian disalib, disuruh kufur oleh setan. Kemudian kufur, ternyata setan lari, akhirnya dia mati dalam keadaan demikian. Nas'alullah salamata wal afiyah, ja'alanallahu ayyakum minal mukhlisin al mukhlasin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan masukkan kita ke dalam golongan orang yang ikhlas dan diikhlaskan. Allahumma amin. Ini pas ini jam 10 atau 9.
lebih dari jam 6 ya. Saya kira sampai di sini dulu jamaah. Nanti kalau terlalu lama ya bosen. Akhirnya ngaji bulan depan sudo ya. Yang penting kita ini kan istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah kembali dalam keadaan yang lebih baik. Kami ucapkan jazakumullah khairan ala khudurikum wa ala julusikum wa ala ihtimamikum wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwafiqona wa an yarzuqona wa an yakbal amalana. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, amal yang baik dan menerima amal-amal kita. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.